perkenalkan, aku Anissa Anggreni. Dalam video kali ini, sebagai pemenuhan tugas kuliah aku ingin dan akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nih teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan yang akan aku sampaikan mengenai IoT, aku mau bertanya dulu nih sama teman-teman semua. Jika mendengar kata teknologi, apa sih yang akan terbesit dalam pikiran teman-teman? Apakah mesin-mesin kompleks dan canggih? Atau handphone yang kamu gunakan untuk menonton video ini? Atau mungkin robot super raksasa yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir? Atau juga mobil super keren yang dilengkapi dengan teknologi super canggih? Di zaman yang serba modern seperti saat ini, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya teknologi. Handphone yang kalian gunakan untuk menonton video ini adalah salah satu jawabannya. Teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Tapi yang ingin aku sampaikan adalah mengenai sesuatu hal yang lebih spesifik lagi. Mungkin sebagian dari kalian akan bertanya-tanya deh. Apa sih IoT itu? Atau IoT itu nama dari apa? Oke, jadi aku jelaskan ya teman-teman. Internet of Things atau yang biasa disingkat menjadi IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Selain itu, tugas kita sebagai manusia hanya mengontrol dan memonitoring kerja mesinnya aja nih teman-teman. Karena kan saat ini IoT udah mengalami banyak perkembangan ya teman-teman. Jadi tuh udah gak heran lagi kalau manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari kita ini udah banyak banget. Tapi aku di sini akan menjelaskan secara garis besarnya aja, karena Emang banyak banget, jadi aku ya kuat biar bilang aja. Oke, kita langsung cus aja. Yang pertama, manfaat IoT di bidang pertanian. Manfaat IoT pada sektor pertanian yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas, meminimalisir risiko, mengatasi limbah, dan berbagai upaya lainnya yang dibutuhkan dalam mengelola tanaman. Contoh sederhananya, saat ini para petani sudah bisa mengecek suhu dan kelembapan tanah dari jarak jauh loh gengs. Data yang diperoleh dari Internet of Things ini nantinya akan dibuat program pemupukan agar lebih presisi. Jadi udah gak perlu lagi ya gengs untuk mengukur suhu dan kelembapan tanah dengan turun langsung ke lahan pertanian. Yang kedua, manfaat IoT dalam bidang lingkungan umum, di mana segala aktivitas manusia, tumbuhan maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi IoT. Misalnya saja, untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan bantuan Internet of Things, mampu untuk mencari sumber data secara valid dan cepat. Tidak hanya itu aja nih gengs, cakupan wilayah geografis yang disajikan juga cukup luas dan dapat menjangkau lebih banyak daerah. Dengan bantuan Big Data, permasalahan mengenai kecepatan transfer data dan pembacaan data dapat tertutupi dengan baik. Teknologi cerdas juga telah mencapai bidang transportasi pribadi dan transportasi umum. Apakah kalian sudah mengetahui, saat ini ada penemuan terbaru di mana kita dapat menjalankan mobil tanpa mengemudi sendiri. Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan terprogram dengan baik. Jadi, kita dapat merasakan sensasi seperti pada sistem autopilot di pesawat. Tahap pengembangan kendaraan tersebut masih diuji cobakan di beberapa negara maju. Selain itu, beberapa manfaat IoT pada sistem transportasi, misalnya adanya komunikasi antar dan intra kendaraan, efektivitas dalam mengontrol lalu lintas, parkir lebih cerdas, manajemen logistik dan armada, dan juga hal lain yang berkaitan dengan keselamatan berkendara di jalan. Selain kendaraan, sistem lalu lintas juga termasuk dalam cakupan Internet of Things. Dengan IoT, mampu untuk mengontrol berbagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi, sehingga mampu mengurangi risiko angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi.
Teknologi IoT juga ikut berkembang di dalam dunia medis dan kesehatan. Ke depan, hasil seluruh rekaman kesehatan manusia dapat ditransfer langsung pada tenaga medis maupun rumah sakit. Data yang dikirim adalah data yang dapat dideteksi, misalnya detak jantung, tingkat gula darah, dan lain-lain. Nantinya, smartphone akan menjadi alat pantau kesehatan yang canggih dan memberikan kemudahan bagi manusia. Tidak hanya itu saja, saat ini jika kalian ingin mendaftar vaksin, mengatur jam terapi atau pengobatan dengan dokter, kalian dapat mendaftar langsung melalui website. Atau jika kalian ingin sekedar konsultasi dengan dokter, kita dapat melakukannya melalui aplikasi. Berkat adanya IoT, permasalahan terkait medis dan kesehatan dapat teratasi dengan baik. Keterkaitan antara internet pada e-commerce memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah bisnis. Manfaat yang pertama dari teknologi IoT pada bidang bisnis adalah menghemat biaya operasional. Dalam sebuah bisnis, tentunya bertujuan untuk menghasilkan profit yang bagus dengan minimum pengeluaran. Produsen bisa memaksimalkan produktivitas ketika sudah mengetahui produk apa yang paling banyak konsumen minati, mengetahui asal mula datangnya permintaan, dan tingkat persaingannya. Disitulah peran Internet of Things yang bertindak sebagai game changer. Yang terakhir adalah manfaat IoT di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, IoT memiliki peran yang penting untuk membantu organisasi dalam memantau dan mengontrol aktivitas pendidikan. Seperti beberapa kegiatan, yaitu mengontrol pintu masuk dan keluar, memantau akses di perpustakaan, dan membantu memantau kehadiran siswa dan staf. Nah, bukan hanya itu aja nih teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, terutama di zaman pandemik seperti saat ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Dengan adanya IoT, hal tersebut dapat teratasi dengan mudah. Nah, itu dia nih teman-teman, penjelasan dari aku mengenai Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT. Tanpa kita sadari, teknologi sudah masuk dengan pesat ke dalam kehidupan kita ya teman-teman. Ya, bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memanfaatkan teknologi, terutama IoT nih teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian video singkat dari aku mengenai manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan. See you ya teman-teman, dadah!